Nee, dat is Indonesië. Indonesië, mijn oma is daar geboren. Ja. Ya masih muda mungkin sedikit harus banyak belajar lagi, banyak terima lagi. Martin Paes akhirnya bisa bela timnas Indonesia tanpa jalani sidang CAS. Wat in ieder geval wat ik meegekregen had, is dat je ook eventueel voor een ander land mag kiezen. In jouw geval. Ja, er zijn nu... Als je jouw Insta checkt ook, dan ontkom je er niet aan. Nee, dat is Indonesië. Indonesië, ja. Mijn oma is daar geboren. Ja. Dus... wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, ja, ik heb het even niet gecheckt nog. Dat is een understatement. Ja? Er zijn wat gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische voetbal. Je hebt die gesprekken al gehad? Ik heb die gesprekken gehad. Ulah Romeni bisa jadi solusi lini serang timnas Indonesia, pengamat bola beberkan alasannya. Memang banyak yang masukan dari event dari keluarga juga kayak ngobrol, kenapa kamu bikin gini, seharusnya kamu lebih tenang lagi, lebih bijak lagi satu hari. Meskipun kamu memang nggak salah atau apa, tetap lebih tenang lah, itu aja sih. Pemain timnas Indonesia yang tergeser ke bench jika Ulah Romeni gabung, nomor 1 Marcelino Ferdinand. Polemik kiper Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 itu belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA 2022. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang pernah membela timnas U21 di suatu negara tidak bisa membela timnas negara lainnya. Sementara dia diketahui pernah membela timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada tahun 2021 lalu. Namun, mantan anggota eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memangnya apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS. Ujar Hassani dalam channel YouTube-nya, Hassani's Corner, yang diunggah akun Instagram Jomedia Footballit, Kamis, 4 Juli 2024. Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan. Sebab, dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan, dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja, ketika membela timnas Belanda, kelompok umur. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, paparnya. Saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu, setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar, untuk Martin Paes. Jangan dulu ke CAS, tambahnya. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang, dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kalau ada yang lebih teliti, datang ke FIFA. Bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah dari regulasi yang ada, tegas dia. Jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit. Tergabung di grup neraka bersama tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung begitu sulit. Menghadapi negara-negara raksasa di Asia, membuat timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong harus melakukan persiapan dengan baik. Salah satu pekerjaan rumah timnas Indonesia yang masih belum mendapat solusi hingga saat ini adalah lini serang skuad Garuda. Kendati memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan untuk mengisi posisi lini serang timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta dan Dimas Drajat, ketiga pemain tersebut dianggap belum memenuhi kebutuhan taktik yang diharapkan pelatih.
Praktis, saat ini pemain muda berbakat Rafael Struijk selalu menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi lini depan. Kemahiran pemain Ado Den Haag dalam membuka ruang dan pergerakan menjadikannya sebagai striker yang cukup diandalkan Shin Tae-yong. Sayang, produktivitas Rafael Struijk sebagai penyerang haus gol masih belum cukup matang seiring usianya yang masih muda. Jelang pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, posisi lini serang timnas Indonesia dianggap masih terlalu rawan. Tak heran apabila mencuat nama sosok striker FC Utrecht yang juga merupakan pemain keturunan Indonesia, dianggap bisa menjadi solusi lini serang tim Garuda. Pemain tersebut adalah Ola Romeni. Ola Romeni dinilai bisa menjadi salah satu solusi lini serang tim asuhan Shin Tae-yong jelang laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Indonesia, Binder Singh atau akrab disapa Bung Binder membeberkan beberapa alasan kenapa Ola Romeni bisa menjadi solusi penyerang timnas Indonesia. Menurutnya, Ola Romeni merupakan sosok striker yang matang di area pertahanan lawan. Ola Romeni, ini pemain yang lebih matang daripada pemain yang lainnya. Kalau kita melihat dari daftar pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi striker karena lebih banyak pemainnya itu usianya masih muda. Kata Bung Binder seperti dikutip radarkuningan.com dari kanal YouTube Bola Bung Binder pada Jumat 5 Juni 2024. Selain berada di usia yang masih produktif, Bung Binder juga menilai bahwa Ola Romeni mampu menjawab kebutuhan lini serang timnas Indonesia yang membutuhkan penyerang haus gol. Saya pikir ini juga menjadi pilihan terbaik bagi PSSI. Karena kita tahu Ola ini adalah finisher, ujarnya. Ola ini kemudian juga bukan pemain yang malas, artinya dia bukan pemain yang sifatnya menunggu bola. Dia bisa ikut juga dalam proses build up, jelasnya. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi tergeser jika Ola Romeni dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Beredar kabar, PSSI sedang memburu 2 pemain keturunan, yakni Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ola Romeni, FC Utrecht. Ketimbang Kevin Dix, keberadaan Ola Romeni lebih dinantikan. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan tambahan daya gedor setelah melempem di 3 laga terkini. Dalam 3 laga terakhir, sederet lini depan skuad Garuda gagal mencetak gol. Karena itu, Ola Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menerobos bek-bek penghuni grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Namun, kehadiran Ola Romeni berpotensi membuat sejumlah pemain andalan di lini depan tergeser ke bangku cadangan. Pertama ada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand bertugas sebagai winger kanan dalam 3 laga yang dijalani timnas Indonesia pada Juni 2024. Ia mengisi posisi itu menggantikan Witan Sulaiman yang berangkat haji. Namun, seperti yang sudah diutarakan di atas, Ola Romeni condong dioperasikan sebagai winger kanan sehingga Marcelino Ferdinand berpotensi tergeser ke bench. Urutan kedua ada Witan Sulaiman. Sebelum berangkat haji, Witan Sulaiman merupakan winger kanan andalan timnas Indonesia. Namun, posisi winger kanan timnas Indonesia bakal diisi Ola Romeni jika benar dinaturalisasi menjadi WNI. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Ola Romeni dapat beroperasi sebagai winger kanan, membentuk kolaborasi dengan Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah. Yang terakhir ada Rafael Struijk. Jika Marcelino Ferdinand masih tetap ingin dimainkan, gelandang 19 tahun ini dapat dioperasikan sebagai winger kiri. Kondisi itu otomatis memaksa Rafael Struijk tergeser ke bangku cadangan. Sebab, 3 pengisi lini depan timnas Indonesia bakal ditempati Ola Romeni, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah.